Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom Tante. Ya, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Tante percaya adik-adik di rumah juga boleh merasa senang sekalipun kita tidak bertemu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Ayo kita mau siap untuk memuji Tuhan ya Kak Teo ya. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau naikkan satu pujian. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita percaya adik-adik hati kita tetap senang ya dimanapun kita berada. Saat ini kita akan naikkan satu pujian Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Shalom adik-adik Victory Kids. Nah, minggu ini kita bertemu lagi ya untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat kehidupan kami. Kalau pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan persiapkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan firman ini dapat berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini bertemakan
Allah mendengar seruan umatnya. Nah, ayat Alkitabnya ada di Hakim-Hakim 4 ayat 1-24 dan 5 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, adik-adik, kalau minggu kemarin kita udah dengar cerita mengenai apa nih? Mengenai Tuhan memberikan hakim-hakim untuk bangsa Israel ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat itu bangsa Israel mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan ya. Sehingga Tuhan memberikan orang-orang yang melalui hakim-hakim tersebut untuk membantu mereka keluar dari segala kesulitan mereka. Nah, namun setelah salah satu dari hakim-hakim tersebut yaitu Ehud meninggal, ternyata bangsa Israel kembali masuk ke dalam penderitaan. Karena apa? Karena mereka kembali menyembah Allah lain, kembali tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, sehingga bangsa Israel pada saat itu jatuh ke tangan Raja Yabin. Raja Yabin itu adalah seorang raja Kanaan. Nah, seorang raja Kanaan ini memiliki seorang tentara, panglima tentara yang bernama Sisera. Adik-adik, Raja Yabin itu punya seorang yang dipercaya olehnya, yaitu Sisera. Sisera ini seseorang yang sangat kuat. Dia punya 900 kereta besi. Lalu dia punya banyak tentara yang biasa dia pakai untuk berperang, maju berperang. Nah, di bawah pemerintahan Sisera itu, bangsa Israel mengalami penindasan sehingga mereka sangat menderita. Namun Tuhan tidak diam. Tuhan memberikan seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Nah, Deborah ini biasa dia kerjaannya apa ya? Kerjaannya itu dia duduk di bawah pohon kurma, adik-adik. Nanti kalau misalnya orang Israel ada kesusahan, maka orang Israel itu datang kepada Deborah untuk meminta nasihat kepada Deborah. Nah, saat itu Deborah teringat. Dia memanggil Barak. Dia memanggil Barak untuk memberikan peringatan kepada Barak bahwa Barak harus mengingat janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel ketika melawan Raja Yabin dan Sisera. Nih, coba kakak bacakan ya untuk janji Tuhannya. Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10 orang Bani Naftali dan Bani Zebulen bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, adik-adik, Deborah pada saat itu mengingatkan Barak bahwa Tuhan akan memenangkan bangsa Israel melawan Raja Yabin dan juga Sisera. Wah, begitu hebat ya Tuhan kita. Dia mendengar seluruh seruan hatinya bangsa Israel yang menderita saat itu. Adik-adik, tentunya kita pasti pernah mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Jangan takut adik-adik, seperti yang kita lihat tadi ya. Berserulah kepada Tuhan ketika adik-adik ada kesusahan. Mungkin, aduh susah nih, besok ujiannya, besok ulangannya gimana ya. Berserulah, minta tolonglah sama Tuhan. Tuhan akan menolong adik-adik semuanya seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, ketika Barak mendengar itu, oh iya ya, Tuhan sudah berjanji nih sama bangsa Israel. Tapi Barak memiliki sedikit keraguan hati. Dia bilang dia agak kurang percaya. Sehingga dia bilang, oke, aku akan ikut maju melawan Raja Yabin dan Sisera. Tapi Deborah juga ikut ya. Gitu. Ya, jadi dia ngajak temen nih. Sudah itu Deborah bilang, oke, saya akan ikut karena Deborah percaya bahwa Tuhan akan memenangkan bangsa Israel bersama-sama dengan Deborah dan Barak. Jadi dia tidak takut sama sekali. Dia bilang, ayo saya akan ikut. Tetapi Barak, kamu jangan kecewa ya. Nanti kemenangan ini tidak akan, perjalanan kemenangan ini tidak akan menjadi hasil usahamu. Tapi jatuh kepada tangan seorang perempuan, kata Deborah gitu. Oke deh, gak apa-apa. Nah, akhirnya bergegaslah Deborah dan juga Barak untuk pergi melawan Raja Yabin, Sisera dan tentara-tentaranya. Mendengar
Deborah, Barak, dan juga orang-orang Bani Naftali dan Zebulon itu bergegas untuk melawan Sisera. Nah, terdengar nih sama si Sisera, wah, berani-beraninya orang Israel ya mau melawan saya. Akhirnya panaslah hatinya Sisera. Akhirnya dia bergegas dengan 900 kereta besinya tadi ya, yang banyak itu, perlengkapan perangnya banyak. Dia bergegas dan juga panggil tentara-tentaranya, panggil rakyatnya untuk melawan orang Israel. Akhirnya mereka pergi bergegas menemui Deborah beserta bangsa Israel. Tapi sebelumnya Deborah bilang, berpesan nih sama Barak, Barak, ingat ya, jangan takut, ayo sini saya ingetin lagi mengenai janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu ada di Hakim-Hakim 4 ayat 14a. Kakak bacakan ya. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan, menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Nah, benar ya adik-adik bahwa Tuhan bilang bahwa Tuhan telah maju di depan engkau, di depan bangsa Israel. Jadi jangan takut. Deborah mengingatkan itu sama Barak. Akhirnya Barak, oke, kami nggak takut, bangsa Israel nggak takut. Nah, setelah itu bertemulah mereka, Deborah, Barak, bangsa Israel, dan juga Sisera beserta bala tentaranya. Dan dengan campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan, Tuhan mengacaukan Sisera dan segala tentara-tentaranya, juga kereta-keretanya semua dikacaukan. Mereka nggak tahu lagi nih mana yang lawan, mana yang teman. Mereka udah nggak tahu lagi. Pokoknya saling berperang, dan akhirnya memang semua tentara Sisera terbunuh sampai meninggal. Nggak ada yang tersisa. Tapi ternyata si Sisera ini melarikan diri adik-adik. Dia melarikan diri sambil berjalan kaki karena dia nggak mau mati. Biarin aja tentara saya yang mati. Nah, dia melarikan diri jalan kaki. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan Yael. Siapa sih Yael itu? Yael itu merupakan istri dari kerabat Raja Yabin. Oh, berarti ini temannya raja saya nih. Saya bakal aman. Saya mau numpang di kemahnya Yael untuk beristirahat, soalnya saya capek gitu kan. Nah, pas udah ketemu, ternyata si Yael pun menyambut Sisera tersebut, bilang, halo, silakan. Jadi menyambut untuk datang ke kemahnya untuk beristirahat. Akhirnya Sisera pun beristirahat di kemahnya Yael karena Sisera itu kehausan ya, udah berperang gitu ya, haus. Aduh, Yael, aku boleh nggak minta minum, katanya. Akhirnya Yael memberikan minuman kepada Sisera, dan karena Sisera itu lelah banget, akhirnya dia baring, tidur-tiduran gitu kan. Nah, dia berpesan sama Yael, Yael, nanti kalau ada yang cari saya, jangan bilang saya ada di sini ya. Oh iya. Yael bilang iya, oke, siap. Karena Sisera ini ketakutan, ada yang mencari dia dan membunuh dia. Jangan bilang ya saya ada di sini. Akhirnya Sisera tertidur karena dia kecapean. Nah, ternyata Yael diam-diam mengambil patok kemahnya dan palu untuk apa? Untuk memukul pelipis. Pelipis itu ibaratnya ada di kepala ya adik-adik. Pelipisnya Sisera, sehingga Sisera ini meninggal. Nah, sama seperti apa yang dikatakan Deborah ya adik-adik, bahwa kemenangan ini akan ditaklukkan oleh seorang perempuan. Dan benar terjadi bahwa ditaklukkan oleh Yael. Nah, setelah Sisera meninggal di kemahnya Yael, si Barak ini tiba-tiba datang. Dia nyari nih, mana ya, ini tentaranya udah pada meninggal tapi Siseranya nggak ada. Waduh, mana dia ya? Akhirnya dia cari-cari, habis cari-cari ketemulah dengan Yael. Nah, Yael udah tahu pasti Barak lagi mencari Sisera nih. Akhirnya Yael bilang, Barak sini, itu kamu lagi cari Sisera kan? Dia ada di kemahku dan dia sudah meninggal. Wah, ternyata benar ya adik-adik semua, Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa Israel, atas Deborah, atas Barak, semua diporak-porandakan, semua dimenangkan oleh karena Tuhan. Nah, setelah itu Deborah dan Barak pun menyanyikan pujian untuk Tuhan. Mereka bersyukur banget, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memimpin semuanya dan semuanya
mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan Yesus saja. Nah, adik-adik, tentunya kita pasti pernah mengalami kesusahan, kesulitan. Misalnya saya besok mau ada ujian nih, gimana ya Tuhan? Ya, kita berdoa minta penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Tapi jangan lupa juga kita untuk berusaha, sama seperti bangsa Israel ketika mereka minta pertolongan dari Tuhan dan Tuhan menjanjikan kemenangan, mereka turun berperang, mereka melakukan usaha mereka. Jadi kita juga tidak boleh hanya berdiam diri. Ketika kita sudah minta pertolongan dari Tuhan, kita juga berusaha mungkin dengan belajar dengan baik, belajar dengan giat sehingga bisa mengerjakan soal-soal ulangan kita dengan baik. Nah, maka Tuhan akan memberikan hasil terbaik juga untuk adik-adik semua. Jadi jangan pernah takut, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita semua. Nah, untuk ayat hafalan kita di minggu ini terambil dari Mazmur 50 ayat 15. Dengan firman sebagai berikut, ayo kita ucapkan bersama-sama ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak perlu takut dalam setiap mengalami setiap kesusahan ataupun permasalahan hidup kami, Bapa. Kami terus mau meminta pertolongan dan penyertaan dari Tuhan, dan kami tahu kami akan dibebaskan dan kami akan mengalami kemenangan-kemenangan itu dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.